Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan ya. Sudah berbagai macam tema yang kita bahas. Hari ini kita akan membahas tema mengenai bagaimana diet rendah karbohidrat. Nah sebenarnya apa itu diet rendah karbo, kemudian juga makanan-makanan apa sih yang boleh dikonsumsi yang akan membantu keberhasilan diet rendah karbo ini. Di sini sudah bersama narasumber kita ada Dr. Linda Artantis, dokter spesialis gizi. Halo Dr. Linda, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Cynthia dan teman-teman pendengar. Oke. Apa kabar dokter? Kabarnya baik. Gimana kabar Kak Cynthia? Baik juga ya? Baik juga dokter. Ya. Dokter, hari ini kita akan bahas soal diet rendah karbo ya dok? Oke, siap. Baik. Mungkin saya langsung pertanyaan pertama nih dokter, yang Boleh. menjadi pertanyaan juga sebetulnya apa sih itu diet rendah karbo ini dokter? Silakan dok. Oke, diet rendah karbo itu sebetulnya gini. Jadi secara simpelnya ini kan awam ya, jadi biar lebih gampang. Kalau diet rendah karbo artinya kita pas saat kita konsumsi karbo itu porsinya karbo itu kita atur serendah mungkin. Jadi jumlahnya dalam porsi kecil. Jadi porsinya itu kan biasanya kan kita makan ada karbo, ada protein, ada lemak, ada seratnya. Nah, kalau diet rendah karbo itu komponen yang karbohidratnya ini kita buat lebih rendah dan jenisnya kita buat itu ke karbohidrat yang kompleks. Karena akan membuat kita kenyang lebih lama seperti itu. Oke, itu simpelnya. Oke, berarti mengurangi apa tadi kandungan karbo dan Asupan juga karbo. sama karbo kompleks tadi ya dokter ya? Jadi kita lebih pilih ke karbohidrat kompleks karena orangnya akan lebih kenyang daripada kalau misalnya menggunakan karbohidrat sederhana. Karena ketika kan seringnya gini, kalau orang pakai bilang diet rendah karbo, seringnya pakainya karbohidratnya yang simplek. Padahal karbohidrat simplek itu makannya saat ini kenyang tapi cepat lapar seperti itu. Karena lebih mudah diserap kan dalam pencernaan. Jadi untuk pemecahannya kan itu lebih cepat kan. Kalau karbohidrat kompleks itu pemecahannya lebih lama di dalam pencernaan. Jadi otomatis pasien lebih kenyang. Oke, berarti nggak ada istilah mengurangi porsi makan ya dok? Tetap mengurangin karena porsinya karbohidratnya kita kurangin dan kita pilih jenisnya ke arah yang karbohidrat kompleks. Oh oke. Nah kalau untuk karbohidrat kompleks ini apa saja dokter? Karbohidrat kompleks paling gampang itu kita kan di Indonesia. Paling gampang itu satu, nasi. Yang kedua, kentang. Yang ketiga, ubi. Yang keempat bisa kita pakai jagung. Oke, itu yang paling gampang. Tapi paling mudah sekali adalah pakai nasi. Oke, karena nasi itu kan maksudnya kita di Indonesia itu gampang sekali untuk mendapatkan yang namanya nasi. Seperti itu. Oh oke. Tapi banyak yang bilang nih dokter, aduh gara-gara makan nasi putih jadi cepat naik berat badannya gitu dok. Apa mungkin porsinya terlalu banyak atau seperti apa dok? Terkadang gini, nasi itu kan sebenarnya nasi itu nggak pernah salah gitu, nasinya nggak pernah salah. Oke, jadi kalau porsi kan kadang kita makan kan pakainya centong. Jadi kalau pakai centong itu kan kadang kalorinya nggak terukur ya. Kalau yang misalnya ngambil centongnya besar, apa centongnya kecil itu kan tidak terukur. Jadi disarankan sih sebenarnya pakai sendok makan aja. Karena takarannya semua orang kan sendok makannya selalu sama ya. Kalau centong itu kan selalu berbeda. Jadi kalau nasi itu suka disalahkan karena ngambilnya suka kebanyakan. Karena pakai centong. Udah gitu makannya misalnya lauknya enak. Akhirnya nggak sadar. Oh nambah nasi dong. Akhirnya porsinya kebanyakan yang disalahkan nasi. Seperti itu. Oke. Oke, berarti nggak ada masalah sebetulnya ya dok ya, asal porsinya tadi jangan sampai berlebihan. Betul, setuju. Gimana dengan ini dokter, nasi merah itu masuk juga nggak kalau untuk diet karbo atau nasi merah ternyata kandungan karbohidratnya jauh lebih sedikit dok? Oke, jadi kalau nasi merah dengan nasi karbo sebetulnya kalorinya tidak berbeda jauh. Oke, hanya berbeda di kandungan komposisi seratnya. Makanya kalau kita makan nasi merah itu akan kenyang lebih lama. Karena dia di kandungannya di dalamnya itu ada amilopektinnya itu seratnya itu lebih tinggi. Jadi otomatis dia akan lebih kenyang lebih lama seperti itu. Tapi kalau misalnya nasi putih kan dia kan jadi tingkatannya ada nasi hitam, nasi coklat, nanti nasi merah, terus nasi putih. Jadi kalau misalnya kita mau bicara serat yang lebih tinggi kita main di nasi hitam. Tapi kalau kita bicara nasi merah lumayan seratnya lebih tinggi. Jadi kalau kita nggak terlalu suka sayur, ya kita bisa ubah nih nasinya, kita ubah jadi nasi merah misalnya, atau jadi nasi coklat, itu membantu. Tapi kalau untuk kalorinya nggak beda jauh.
Jadi bukan berarti kalau kita makan nasi merah porsinya boleh double dari porsi nasi putih, enggak seperti itu. Jadi porsinya tetap sama, hanya main di seratnya seperti itu. Oke. Oke, jadi kandungannya sebenarnya kurang lebih ya dokter ya, tapi memang Yes. bikin lebih lama. Akhirnya mungkin, tapi akan sama-sama makan sehari 3 kali juga atau gimana dokter? Jadi apa yang menyebabkan nasi merah ini kadang-kadang jadi pilihan orang untuk diet katanya gitu dok? Oke, karena nasi merah ini seratnya lebih tinggi, jadi dia kan dipecahnya lebih lama. Jadi untuk meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh itu lebih lama. Makanya kalau pada pasien-pasien diabetes itu sering disarankan untuk makan nasi merah, nasi coklat, atau nasi hitam. Cuma kalau nasi coklat, nasi hitam biasanya kan rasanya nggak terlalu nyaman karena benar-benar terlalu berserat. Tapi kalau nasi merah kan agak lumayan. Jadi untuk menghindari jangan sampai gula darahnya cepat naik seperti itu. Gitu. Nah, untuk melakukan diet karbo nih dokter, mungkin ada yang ingin melakukannya dokter ya untuk pemula-pemula nih dokter. Sebenarnya gimana sih untuk diet karbo ini, apa saja yang harus dilakukan? Apakah memang tadi harus membatasi proporsi makan tadi atau seperti apa dokter? Jadi gini, kalau untuk diet rendah karbo, kita tetap porsi makannya harus disesuaikan dengan yang namanya kebutuhan kalori tubuh kita. Jadi kalau kita makan terlalu rendah karbo dan tidak sesuai dengan kebutuhan kita, nanti kesulitannya di tubuh kita, metabolismenya. Kenapa? Karena karbohidrat itu yang pertama kali dipakai tubuh kita untuk yang namanya untuk memberi makan sel. Karena karbohidrat itu akan dipecah jadi namanya glukosa. Glukosa ini yang akan dipakai oleh sel kita untuk memberi makan sel itu. Jadi kalau misalnya yang namanya diet karbo, oke, kita tetap makan 3 kali sehari. Kita atur komposisinya. Contoh, misalnya pasien dengan kebutuhan 1.500 kalori, kita bagi jadi 3 kali makan, 2 kali snack misalnya. Dalam 3 kali makan, 2 kali snack ini kan kita berikan semuanya ada karbonya. Oke, nah berikan karbo itu misalnya gini, 900, kita bagi 3 kali makan, 2 kali snack. Berarti gini, misalnya tiap kali makan 400 kalori, 400. Oke, 400. Nah dari 400 kalori ini kita bagi misalnya 50%-nya. Jadi sekitar ya anggap 150 sampai 175 kilokalori. It's okay, itu masih aman. Tapi kita tetap harus makan 3 kali sehari. 3 kali sehari, kalau snack ini tergantung orangnya. Ada orang yang suka ngemil, itu mau nggak mau snacknya pasti ada karbonya gitu, tapi kita tetap atur 3 kali sehari. Untuk komposisinya kita atur sesuai dengan kebutuhan kalori. Kalau untuk diet pun kita tetap harus menyesuaikan kebutuhan kalori. Jadi jangan tiba-tiba langsung turun drastis, nanti metabolisme tubuh jadi lambat. Saya jadi lapar terus, akhirnya orangnya ngemil terus. Ngemil akhirnya untuk menggantikan yang rasa lapar itu kan, akhirnya ya itu berat badannya naik, diet karbonya batal deh. Gitu. Biasanya banyak yang gagal mungkin ya dokter ya, kok udah mulai nggak turun gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau untuk mengetahui kalori tadi dokter, setiap masing-masing orang itu beda ya dok artinya? Beda. Jadi setiap orang itu kebutuhan kalorinya berbeda. Makanya kan dilihat usianya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian tinggi badannya, terus berat badan saat ini, aktivitasnya itu mempengaruhi semua. Oke, paling gampang sih kalau kita biasanya pakai rumus yang Harris Benedict, itu rumus yang ribetnya gitu. Nah, cuman kalau mau mudahnya paling gampangnya itu kita pakai sekitar 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari dari berat badan ideal. Jadi bukan obes, orang obes kita hitung misalnya berat dia tinggi badannya bisa 155 misalnya, berat idealnya kan sekitar 50 anggap. Jadi kita hitungannya nggak pakai berat badannya yang obesnya itu. Jadi kita pakai berat badannya idealnya. Misalnya orang tinggi 155, beratnya misalnya 80, pada idealnya dia harusnya 50, jadi bukan 30 kali 80, jadi dia 2400, sebenarnya makin bulat dianya. Oke, jadi pakainya berapa idealnya seperti itu. Oke, apalagi tuh. Oke. Nah, dokter dengar-dengar ada yang namanya karbo jahat nih dokter katanya. Sebenarnya ini tuh apa sih dok, bisa ditemukan di makanan apa misalnya gitu dok? Oke. Terus begini, jadi kalau misalnya nama karbohidrat jahat, sebenarnya karbohidrat itu nggak ada yang jahat sebetulnya. Karbohidrat itu semuanya bagus, sebenarnya tergantung kita makannya. Kita bagi itu sebenarnya karbohidrat itu nggak ada yang dibagi karbohidrat baik, karbohidrat jahat nggak ada. Tapi adanya dibagi 2, karbohidrat yang kompleks dengan yang sederhana. Nah problemnya karbohidrat, orang itu lebih suka karbohidrat yang sederhana karena rasanya lebih manis. Jadi ini yang sering disebut sama namanya karbohidrat jahat. Oke.
Itu kalau bahasa kedokterannya karbohidrat sederhana. Nah, karbohidrat sederhana ini artinya itu dia jenisnya monosakarida atau disakarida. Jadi cuma satu rantai atau dua rantai. Paling gampang itu ditemukan pada contohnya permen, kemudian gula pasir, kemudian madu. Kalau madu itu kandungannya fruktosa, ya. Dan juga buah-buahan itu juga dia sebetulnya karbohidrat sederhana. Jadi gula sederhana. Makanya kalau orang makan buah-buahan itu, kok dok saya makannya buah-buahan dong, dok saya nggak makan nasi, saya makan cuma buah tapi porsinya banyak dok, sekilo habis sendiri gitu kan. Nah itu jadinya gemuk. Padahal itu karbohidrat sederhana. Itu yang sering kita bilang karbohidrat jahat gitu. Oh oke. Jadi kalau misalnya merasanya itu karbohidrat sederhana tapi dimakan dalam porsi yang banyak, akhirnya sama-sama aja ya dokter ya? Ya betul. Betul. Oke. Nah, kemudian dokter, sebenarnya siapa saja dokter yang boleh melakukan program diet karbo ini? Apakah ada yang nggak boleh gitu, misalnya ibu hamil atau siapa gitu dok? Siapa saja yang boleh dok? Oke, sebetulnya hampir semua orang itu boleh mengerjakan diet rendah karbo. Tapi itu saya bilang porsinya harus sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Contoh seperti pada ibu hamil. Karena ibu hamil kan suka naiknya ini ya gila-gilaan ya. Kadang suka naik sampai baru trimester pertama naiknya 12 kilo, 15 kilo, 20 kilo gitu kan. Nah itu yang naik ibunya, bayinya nggak naik ternyata kan. Itu problem. Nah itu juga harus mengerjakan diet rendah karbo. Tapi porsinya kita atur, jenis karbonya kita masukin ke yang kompleks seperti itu. Atau pada orang lansia, dia kan nggak bisa makan banyak. Jadi kita aturkan juga diet rendah karbo, karena ketika makan karbo itu cenderungnya lebih cepat kenyang. Oke, jadi pada orang lansia pun kita aturkan nih untuk diet karbo. Nah, untuk anak-anak nih, anak-anak itu kan cenderungnya kadang-kadang ada anak yang suka tipe rasa manis. Itu kita mesti kurangi juga untuk karbonya. Jadi kita mainkan di protein sama lemaknya. Jadi agar anak pertumbuhannya bagus seperti itu. Dia tergantung umur juga, tergantung jenis kelamin, tergantung juga aktivitas mereka gitu. Ibu menyusui juga boleh nggak dok diet karbo ini dok? Boleh, ibu menyusui itu kan juga lebih parah ya daripada ibu hamil ya. Kadang-kadang alasannya menyusui, habis menyusui kan rasanya lapar nih. Akhirnya bebas nih makan yang manis-manis, makan yang gula, makan yang kue-kue seperti donat, terus kemudian kue-kue yang cookies, terus kemudian permen. Itu yang akan menyebabkan jadinya ini gemuk. Padahal ya itu harusnya kalau ibu menyusui usahakan juga diet rendah karbo. Jadi kita ganti aja dulu sementara ke karbohidrat yang kompleks seperti itu. Oke. Nah tadi dok kalau misalnya untuk yang rendah karbo gitu dokter, tapi misalnya naikin di protein atau dinaikin lemaknya itu nggak masalah dokter, nggak akan menjadi misalnya kelebihan lemak atau kelebihan protein gitu dok? Jadi gini, makanya kan kalau kita bilang kan untuk pengaturan komposisi makan diet rendah karbo itu harus sesuai dengan kebutuhan kalori. Jadi kita ada persentasenya, karbohidratnya berapa, protein berapa, lemak berapa. Karena kalau karbohidrat normalnya kan sekitar 50-55%. Jadi kalau untuk diet rendah karbo kita bisa turunkan nih, misalnya jadi sekitar 40-45%. Tapi tetap ada karbohidratnya dan kita ganti jenisnya ke arah kompleks seperti itu. Kemudian dokter, selain menurunkan berat badan ya dokter ya, tadi kan diet karbo ini apakah ada manfaat juga dokter dengan kita mengurangi tadi proporsi karbohidrat kita, apakah ada juga dampaknya bagi kesehatan dok, dampak positif? Kalau dampak positifnya tetap ada diet rendah karbo. Karena itu kalau misalnya kita kurangin karbohidratnya, itu kan karbohidrat itu problemnya kalau terlalu berlebihan dia akan nantinya akan di tubuh akan disimpan dalam bentuk cadangan lemak. Makanya kan kadang suka bikin gemuk yang sudah kita makan karbonya banyak, tambah lauknya goreng-goreng gitu kan, makinlah lemaknya jadi double. Karena karbohidrat ini kalau glukosa, kelebihan gula darah dalam tubuh itu akan disimpan di dalam tubuh jadinya lemak. Dan juga gini, kalau kebanyakan karbo itu akan menyebabkan kadar gula darah cepat naik kan. Jadi insulin di dalam tubuh kita juga kayak bosen gitu loh. Kok lagi-lagi masuk gula, akhirnya bosen, namanya resistensi insulin. Gitu. Jadi keuntungannya sebetulnya kalau diet rendah karbo banyak, banyak. Tapi diet rendah karbonya harus betul dulu. Kalau diet rendah karbonya salah, bahayanya apa? Kadar gula darah rendah. Untuk pasien diabetes itu hati-hati. Kalau kadar gula darah rendah, takutnya bisa lewat gitu. Karena karbohidrat dibutuhkan kan untuk yang saya bilang tadi, untuk kasih makan sel. Seperti itu. Oke, baik. Jadi harus perhatikan juga ya dokter ya, berarti untuk pemilihan jenis diet ini. Kemudian dokter, ada yang dianjurkan nggak dokter misalnya untuk karbo ini lebih baik
jagung untuk kita diet rendah karbo atau apa gitu? Ada yang dianjurkan atau sebetulnya sama-sama aja nih dok kandungan karbohidratnya? Gini, kalau kandungan karbohidratnya, contoh paling gampang itu nasi. Nasi misalnya sekitar 100 gram. 100 gram itu mengandung, itu kan 100 gram sekitar 125 sampai 150 kilokalori. Tergantung pakai pengukur apa. Itu hanya mengandung sekitar 29 sampai 30 gram karbohidrat. Jadi kita bicara karbohidrat itu bukan berat dari komposisi makanannya. Jadi bukan berat dari nasinya. Jadi misalnya gini, nasi mengandung 100 gram hanya mengandung sekitar 29 gram karbohidrat. Kalau jagung sekitar 200 gram baru mengandung hanya 25 gram karbohidrat. Jadi kita lihat tiap makanan itu komposisi kandungan karbohidratnya berbeda-beda. Jadi kita harus pilih-pilih jenisnya yang mana. Makanya kalau kita bilang bagus yang mana, sebetulnya semua bagus. Tapi kita lihat porsinya. Kalau porsinya betul, itu semua bagus. Begitu. Oke, baik. Kemudian dokter, kalau untuk makanan yang tidak dianjurkan untuk diet karbo ini ada nggak dok? Kalau yang tidak dianjurkan sebetulnya makanan yang olahan yang cenderungnya mengandung gula. Contoh, kita memakan kue seperti bolu-bolu itu kan dia dibikin dari tepung, kemudian juga dari gula-gulaan. Nah itu misalnya kita ingin makan, boleh kita kurangin kadar gulanya. Terus misalnya kita bikin donat nih. Donat itu kan kandungannya sudah ada tepungnya, itu kan karbohidrat. Ditambah ada gulanya, itu karbohidrat simpleks. Ditambah kadang-kadang kita di atasnya dilumurin tuh kan ada seperti coklatnya, ada mesesnya, kadang-kadang juga ada kayak krim seperti gula-gula yang putihnya, itu jadinya double. Jadi misalnya kita makan donat nih, bisa aja kita pilih donat yang polos misalnya. Jadi kita mengurangi nih penggunaan gula yang jenis-jenis sederhana seperti gula bener-bener gula pasir begitu atau gula seperti madu atau itu kita kurangin juga gitu. Jadi kita mesti pilih sih sebetulnya. Kayak kita kalau misalnya milih karbo, dietnya, dok karbonya yang mana kita pilih? Tergantung, orang sukanya apa. Misal, Kak Cynthia sukanya makannya misalnya seperti pasta, spaghetti. Tiba-tiba kita suruh makan nasi. Nggak mau juga kan, pasti nggak doyan. Akhirnya apa? Nasinya dicampur macem-macem, campur yang manis-manis, akhirnya gulanya naik. Terus contohnya, misalnya saya nih, saya sukanya makannya misalnya sejenis kentang gitu kan. Nah kentangnya misalnya, Kak Cynthia nggak suka kentang nih. Kemudian saya isinya kasih Kak Cynthia kentang. Karena Kak Cynthia, saya nggak suka kentang nih dok, tapi kalau digoreng saya suka. Kentangnya digoreng pakai tepung. Alhasil apa? Kalorinya tinggi juga gitu. Karbohidratnya double kan jadinya. Begitu. Jadi kita tergantung pilih kita tuh karbo yang mana gitu loh. Oke. Kalau ngomongin soal ini dokter tadi roti, donat dan lain-lain ya dokter ya. Kalau roti gandum itu dokter apakah juga sebagai bisa mengganti karbohidrat atau gimana dokter? Kan banyak nih yang pakai makan roti gandum aja nggak usah pakai nasi gitu dok. Oke, roti gandum bisa kita pakai. Jadi sebetulnya nggak harus roti gandum sih untuk pengganti. Misalnya kita mau pakai gandum murni seperti yang kita kenal yang namanya oat ya. Oat itu bisa gitu. Cuma gini, kalau problemnya kalau roti gandum itu kan dia dibuat dari tepung sama gandum. Jadi diolah. Oke. Jadi dia udah pakai 2 karbo. Nah, kebetulan di Indonesia sebetulnya sangat jarang sekali yang namanya roti gandum murni. Mungkin kalau di wilayah Eropa itu kalau dibilang roti gandum murni itu benar-benar makan tuh di sini kayak ini loh, kayak ganjel. Jadi kita makan itu tuh kayak harus pakai air minum untuk nelennya gitu tuh. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan kalau kita makan roti gandum masih enak ya, nelennya nyaman itu. Nah itu arahnya sebetulnya dia bukan gandum murni. Tapi boleh nggak kita ganti pakai roti gandum? Boleh banget. Tapi takarannya kita atur. Misal nasi 10 sendok ya 100 gram itu kita digantikan roti gandum sekitar cuma 2 lembar. Jadi tergantung orangnya. Kalau orangnya yang lambungnya ukurannya besar, yang cepat laparan, makan roti gandum pasti nggak kenyang. Mendingan kita kasih nasi sebetulnya, gitu. Oke? Nah ini dok yang jadi masalah ya dok, yang mau mengganti sesuatu tuh kadang-kadang kayak tadi roti yang tadi biasanya makan nasi itu padahal mungkin kandungannya sama ya dok ya. Tapi kenapa kalau misalnya makan roti itu tidak sekenyang makan nasi? Apa memang karena tidak terbiasa atau gimana dok? Nah itu kadang-kadang gini, salah satu yang jadi problematika di Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia zaman orang tua saya dulu, kalau belum makan nasi namanya belum makan. Nah itu problem. Jadi kita mau makan donat, kita mau makan roti tawar gandum, mau makan mie itu belum makan.
Jadi makan tuh harus ada nasi, itu problemnya salah satu. Terus yang kedua, roti gandum itu kan bahannya tepung, ya, tepung diolah, dia dicampur sama gandum. Jadi seratnya itu kan cenderungnya kan lebih halus ya. Maksudnya seratnya udah agak hancur, nasi atau misalnya seperti jagung atau ubi itu kan beda ya. Jadi cenderungnya kadang-kadang orang tuh karena sudah dipecah seratnya, dia tuh lebih cepat lapar, betul. Nah kadang-kadang kalau kita makan roti pun gini, makan roti nasi aja 1 piring nggak masalah, makan roti kita 2 lembar kayak kurang deh, kita tambahin jadi 3 lembar, 4 lembar, akhirnya total setengah plastik 6 lembar habis deh. Baru kenyang ternyata, karena itu seratnya itu gitu. Oke deh, baik menarik sekali nih obrolan hari ini, tapi nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya dokter ya. Oke, siap. Oke, nah itu dia sahabat Eljon, saya dan juga Dokter Linda tadi sudah banyak bicara soal diet rendah karbo ya. Jadi apa saja yang perlu kita makan, apa saja yang perlu dihindari, dan berbagai macam tadi sudah kita dapatkan informasi dari Dokter Linda. Tapi jangan kemana-mana, saya dan juga Dokter Linda akan kembali lagi tetap di Eljon Medical Forum. Ade Tirek makan pepaye, jangan lupa like ya.